Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 9 Mei 2022 dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 15. Demikian bunyinya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah kasut kerelaan. Saudara-saudariku, kasut merupakan sejenis sandal atau alas kaki yang diikat tali yang dipakai prajurit Roma agar mampu berjalan lebih cepat dan sanggup menempuh jarak yang jauh. Kasut menggambarkan mobilitas bergereja yang baik, kemampuan bergerak kemanapun, serta siap sedia saat untuk memenuhi panggilan atau keinginan komandan. Secara rohani, komandan kita adalah Tuhan. Jadi seberapa cepat kaki kita bergerak untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kasut rohani ini berbicara tentang hati yang rela untuk mengabarkan Injil damai sejahtera. Kerelaan hati berbicara tentang siap sedia setiap saat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Sebagaimana Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seseorang yang berjaga-jaga adalah seorang yang punya kesadaran rohani untuk bereaksi dengan cepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian dengan Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum kita memiliki kerelaan untuk mengabarkan Injil, hati kita harus sudah dipenuhi dan dituntun oleh firman Tuhan. Hati kita harus memiliki pemahaman yang baik dari firman Tuhan. Kasut kerelaan mengabarkan Injil damai sejahtera meliputi 4 hal, yaitu pertama, memberkati yang terhilang. Kedua, menjadi teman bagi orang lain. Ketiga, memenuhi kebutuhan orang lain. Keempat, memberitakan Injil. Saudara-saudariku, kiranya dapatlah kita lakukan keempat hal ini, karena kita sudah lebih dahulu menikmati indahnya bersekutu dengan Tuhan. Kita terpanggil untuk memberitakan Injil kapan dan di mana saja. Sekalipun hal itu tidak mudah, namun tetaplah kita setia untuk memberitakan Injil. Selamat melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat menyentuh dalam kehidupan kami. Kiranya kami memiliki kerajinan untuk memberitakan firman-Mu, baik lewat kata maupun perbuatan. Bapa di surga, berilah kami hikmat-Mu, kekuatan, dan kemampuan di dalam melakukannya, sehingga banyak orang semakin percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam aktivitas sepanjang hari ini, kiranya Engkau memberkati. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kami serahkan hidup kami padamu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.